Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti dan rekan saya Ana Selviana. Kami dari kampus IN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 1. Di sini kami akan membuat video education atau pembelajaran tentang perbankan syariah. Jadi metode pembelajaran kami kali ini yaitu membuat video dan mewawancarai salah satu narasumber kami untuk menanyai tentang apa sih dasar-dasar perbankan syariah. Nah, adapun narasumber kami yaitu kakak yang bernama Kakak Renaldi Rausan, yang dimana Kakak Renaldi Rausan ini adalah salah satu senior kami di jurusan perbankan syariah. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mendatangi beliau. Oke, berhubung kali ini kita sudah berada di depan narasumber kita, langsung saja kita memulai wawancaranya. Baik, menurut pengetahuan kami bahwa perbankan syariah itu adalah lembaga keuangan yang merujuk ke ajaran syariah atau ajaran Islam sendiri. Nah, jadi Kak, di sini saya ingin bertanya kepada Kakak, apa sih itu perbankan syariah yang Kak ketahui? Oke, kalau yang saya ketahui atau yang saya telah pelajari di Bank Kredit sendiri, saya mengambil atau saya merujuk ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah, yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang telah diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang dimana prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universal. Kemudian prinsip yang bebas dari gharar. Gharar itu adalah ketidakpastian, dan masyarakat itu adalah spekulasi. Masyarakat adalah spekulasi atau perjudian. Kemudian tadi katanya riba, bebas dari riba, zalim, dan hal atau objek yang merujuk kepada yang dikatakan haram. Baik, kan kita sudah jelaskan tentang apa itu perbankan syariah. Di mana kita ketahui di negara Indonesia ini instansi keuangan atau bank umum terdiri dari dua bagian. Di mana diantaranya ada bank syariah dan bank konvensional. Di sini saya akan bertanya kepada Kakak, apa sih perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Oke. Kalau ada perbedaan bank konvensional sama bank syariah, sudah kita lihat tadi bahwasannya, atau lebih umumnya kita ketahui bahwa bank konvensional adalah bank yang sebelumnya tidak mengandung atau tidak mendasarkan dengan prinsip syariah, sedangkan bank syariah itu adalah kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau dari perbedaan dari pengertian sudah jelas kalau bank syariah dari prinsip syariah, sedangkan bank konven tidak. Di sini saya akan jelaskan dulu perbedaannya dari sumber pendapatan dua instansi tersebut, yang dimana bank konven yang kita kenal sumber pendapatannya itu merujuk dari sistem bunga, sedangkan bank syariah yaitu sumber pendapatannya merujuk kepada bagi hasil dan jual beli. Nah, kalau kita melihat, kalau sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kita sesama muslim harus saling tolong menolong. Jadi kita bisa lihat dari sistem bunga itu sendiri. Misal seorang nasabah yang meminjam uang ke bank, meminjam uang sebesar 1 juta, 1,1 juta. Nah, si nasabah mengembalikan uang sebesar 1,1 juta dan bank mengambil keuntungan 10%. Dan sedangkan di situ di dalam konven sudah membuat suatu perjanjian atau akad bahwa suatu hari atau waktu yang telah ditentukan untuk mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan tadi 1,1 juta. Padahal kita sebagai umat muslim tidak mengetahui kapan orang akan mendapatkan rezeki yang mereka inginkan atau sesuai dengan ekspektasi. Jadi disitulah bank syariah muncul untuk meringankan segala kebutuhan dari umat manusia itu sendiri, di mana mereka tidak mengandung sistem bunga atau tidak mengandung sistem riba yang pengertiannya tidak jauh beda. Jadi antara bank konven sama bank syariah itu menurutnya bank konven itu mencari profit, sedangkan kalau bank syariah itu benefit. Baik, kan kita tadi sudah jelaskan tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, kemudian apakah dari bank syariah dan konvensional ini memiliki persamaan? Jikalau ada, bisakah Kakak jelaskan persamaan
kedua bank tersebut? Oke, kalau dari kedua bank tersebut, selain dari sama-sama juga seperti menghimpun dana kemudian menyalurkan dana ke nasabah, tapi di sini kita mengambil dari asas kedua bank tersebut, yang mana kedua bank tersebut itu memiliki asas yang sama, yaitu sama-sama dalam mengoperasikan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tetapi di dalam asas atau prinsip syariah itu tidak ada yang tidak ada di dalam bank konvensional itu sendiri. Sekian. Baik, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini pertanyaan saya, seperti apakah itu prinsip bank syariah yang kalian ketahui? Oke, prinsip bank syariah yang saya ketahui itu ada yang dikatakan atau yang disingkat dengan magribi, yaitu maishir, geror, sama riba. Jadi saya jelaskan bahwasanya riba itu tambahan atas pinjaman. Misal, contoh saya sudah jelaskan, si nasabah meminjam uang ke bank sebesar 1 juta. Nah, setelah itu si nasabah mengembalikan uang ke bank sesuai apa yang diperintahkan oleh si bank sebesar 1,1 juta. Jadi di sini bank mengambil keuntungan 10%. Padahal kalau kita ketahui si nasabah meminjam uang ini karena dia dalam keadaan kondisi sedang sulit, ekonominya lagi sulit. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita sebagai bank masa kita harus mengambil keuntungan dari orang yang sulit, itu kan itu pastilah tidak jelas atau tidak efektif untuk kita membantu orang yang sulit. Makanya muncul di sini bank syariah, dia mengatakan atau di dalam hukum Islam dia mengatakan jangan mengambil keuntungan kepada orang yang dalam keadaan kesusahan. Dan kemudian di garor yang dimana di situ garor itu ada sistem yang ketidakpastian. Mungkin dari sebagian nasabah juga sudah pernah mengalaminya ketika si nasabah meminjam uang sebesar 4 juta. Nah, pas di pengambilan pinjaman di situ si nasabah diperintahkan untuk mengembalikan uang sebesar 19 juta. Nah, ini ada sebuah ketidakpastian yang tidak efektif atau yang tidak baik kita ketahui, karena ini merupakan sumber dari informasi itu bank sendiri yang memberikan ke bank sebuah sumber informasi berbentuk teks. Nah, berbentuk teksnya itu biasa itu diberikan, atau saya pernah melihat sebuah video yang memberikan contoh dari bentuk informasi kita jelaskan itu sebuah kertas yang teksnya itu atau redaksinya itu sangat kecil dan sangat sulit dibaca. Maka dari itu si nasabah mungkin kurang paham apa yang ditulis dari informasi tersebut atau dari teks tersebut. Makanya bank melarang bahwasanya kita memberikan suatu informasi yang tidak jelas kepada si nasabah atau kepada orang yang kita bantu. Dan di dalam garap ini kita bisa di dalam Islam mengajarkan kita untuk tidak terhindar dari namanya adalah prinsip dasar dari garap, yaitu equality, fairness, sama transparansi. Nah, dan kemudian yang ketiga itu ada namanya prinsip masyir. Itu yang kita kenal itu masyir adalah bersifat judi atau spekulasi atau menanam uang, yang dimana di sini yang akan mendapatkan keuntungan itu hanya bandar, bukan dari pelaku yang meminjam dana. Sekian. Oke, dan tambahan bahwasannya kita juga mungkin sudah pernah mendengar sebuah surah yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu mengharamkan riba, kemudian mengharamkan jual beli, karena di situ ada menjelaskan bahwasanya kalau dalam sistem riba itu orang susah akan menjadi susah dan orang kaya akan menjadi orang kaya. Sekian. Baik, karena kakak sudah jelaskan tentang prinsip dasar bank syariah, di mana prinsip itu terbagi menjadi 3, biasa disingkat jadi magrib. Nah, jadi untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu bank syariah, pertanyaan saya di sini, apa sih kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah yang kakak ketahui? Di dalam kegiatan bank syariah tidak jauh dari konven, mereka sama-sama melaksanakan namanya menghimpun dana kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi kalau di dalam bank syariah itu kegiatan usahanya itu menghimpun dana kemudian menyalurkan dana, yaitu dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Nah, di ketiga kegiatan usaha tersebut juga itu
mereka juga terbagi menjadi dua, yaitu misal giro, ada giro wadiyah sama mudharabah. Begitu punya tabungan ada wadiyah sama mudharabah, dan begitu pun dari deposito ada wadiyah sama mudharabah. Nah, apa sih itu wadiyah? Kalau giro wadiyah itu seperti titipan yang diserahkan oleh bank, yang diamanahkan oleh bank untuk menjaga uang tersebut, dan ada pun dalam penarikannya atau pengembalian itu terserah dari si nasabah yang menitip uang ke bank tersebut. Tapi karena dalam bentuk giro, jadi dia ini bentuknya seperti dalam bentuk cek, ada kertas kecil yang biasa diberikan ke yang sering ditandatangani oleh suatu perusahaan untuk memberikan uang kepada yang membutuhkan, cek. Nah, kemudian kalau mudharabah itu, kalau giro mudharabah itu seperti titipan yang dilakukan oleh si nasabah kepada bank, yang dimana si nasabah itu adalah pemilik dana atau sahibul mal, yang dikatakan sahibul mal. Kemudian bank adalah yang mengolah dana, yaitu dikatakan dengan mudharib. Baik, di dalam usaha tadi yang kita jelaskan, tapi kan ada sebagian orang atau yang saya nggak tahu lah apakah mayoritas atau minoritas mengatakan bahwasannya kegiatan usaha yang dilakukan bank itu adalah riba. Apakah di dalam bank syariah itu terdapat riba? Di sini pertanyaan saya, bagaimana hukum penggunaan bank syariah ini bagi umat Islam? Oke, saya jawab. Kalau menurut saya, kalau hukum penggunaan jasa bank terhadap umat Islam, padahal kita ketahui bahwasanya di bank itu tidak jauh dari sistem riba. Tetapi kalau menurut saya atau pandangan saya, mayoritas itu orang menggunakan jasa dari bank syariah itu sendiri, walaupun mereka sudah mengatakan itu riba. Jadi kalau menurut saya, hukum apa yang digunakan itu adalah bagi umat itu, menurut saya itu mubah, artinya boleh saja. Itu yang saya ketahui. Baik, kan kita sudah jelaskan tentang hukum penggunaan bank syariah bagi umat Islam. Nah, adapun pertanyaan saya selanjutnya, undang-undang apa yang mengatur tentang perbankan syariah? Jadi sejelas kan di sini ada tadi konven sama perbankan syariah, tapi menurut saya, sesuai yang saya baca buku, bahwasannya undang-undang yang mengatur perbankan syariah itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dimana di sini ini guna untuk memberikan kepastian terhadap hukum bagi stakeholder, sekaligus memberikan keyakinan terhadap masyarakat yang akan menggunakan produk atau jasa perbankan syariah itu sendiri. Maka undang-undang ini mengatur perbankan syariah itu mulai dari diatur kegiatan usahanya, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, kemudian penyaluran dana, kemudian larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah atau kita sebut dengan UUS. Nah, kalau di perbankan kita ketahui bahwasannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1900, yaitu mengatur tentang perbankan itu sendiri. Nah, adapun perbedaannya di sini antara bank syariah sama bank konven. Bank konven itu diawasi oleh OJK, sedangkan bank syariah itu diawasi oleh OJK dan DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Baik, itulah tadi ada beberapa penjelasan kita tentang dasar-dasar perbankan syariah. Nah, di sini pertanyaan terakhir saya, coba kakak jelaskan secara singkat tentang berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Oke, berbicara tentang sejarah Bank Indonesia. Jadi begini, sejarah mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Nah, maka hadirnya bank syariah di Indonesia itu sudah menjadi obsesi banyak masyarakat di Indonesia sebelum merdeka. Nah, kita mengambil di sejarah mencatat, kita mengambil di pendapat dari Kiai Mas Mansur yang merupakan ketua pengurus besar Muhammadiyah itu, dimana dia mengatakan bahwasannya masyarakat Indonesia dulu terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena pada saat itu bangsa ini belum memiliki lembaga keuangan yang bebas dari riba. Nah, kemudian pemerintah di situ melakukan kebijakan atau dari regulasi pada tanggal 1 Juni 1983, yang dimana pada saat itu Bank Indonesia sudah memiliki lembaga yang
yang mengambil perhitungan melalui sistem bagi hasil. Nah, kemudian 5 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1990 di situ MUI membentuk kelompok kerja yang untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, inilah cikal bakal terbentuknya Bank Syariah di Indonesia. Dan yang kita ketahui bahwasannya bank yang berbasis atau bebas dari riba ini pertama yang terbentuk di Indonesia itu adalah Bank Muamalat Indonesia atau kita kenal dengan BMI. Sekian. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami bersama narasumber kami yaitu Kakak Renaldi. Di sini terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Kakak luangkan untuk kami. Sebelum saya menutup wawancara hari ini, saya akan sedikit menyimpulkan hasil diskusi kami, yaitu pertama, pengertian bank syariah menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional tidak jauh dari sistem bunga dan bank syariah itu sistemnya bagi hasil. Prinsip syariah mengandung prinsip yang sangat maghrib yang disingkat maghrib. Masyir, gairah, dan riba. Dan itulah yang dapat saya simpulkan dari hasil diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.